فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-65 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban. Katakan wahai Nabi pada mereka, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka bahwasanya Dia adalah yang Maha Mampu, yaitu Allah, untuk mengirimkan kepada kalian azab. Ketika kalian sekarang belum dapat azab, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menurunkan azab. Bukan karena Dia tidak mampu, tapi memang belum saatnya. Adapun untuk masalah menurunkan azab, Dia mampu untuk mengirimkan kepada kalian azab min fauqikum, baik itu azab dari atas kalian, dari arah atas, au min tahti arjulikum, sampai besok pun nggak ada suaranya. Apa enggak kabel itunya, kabel speakernya? Buktinya untuk azan tadi bisa. Coba kabelnya tahu. Nggak mungkin masuk ke sana ke sini putus dua-duanya. Coba tes pakai ini dulu, pakai mic azan itu, coba tes, tapi ke belakang. Hah? Coba pakai mic azan ke belakang. Ngetes aja nyambung nggak ke belakang atau ke tempat perempuan. Bantu Abdurrahman, bantu ditayang, dibantu. Adanya. Tapi baterainya berarti. Ini kemungkinan baterainya. Hah? Iya. Berarti ini kemungkinan baterainya. Iya, nggak apa-apa. Nanti tes coba ganti baterainya ini. Baterai. Nyampe ya, sini. Kayaknya mepet aja. Share dulu di sini. Hah? Dia mampu untuk mengirimkan
pada kalian azab dari arah atas, au min tahti arjulikum, atau azab dari arah bawah kaki kalian. Dari arah mana saja pun Allah bisa. Dan dari atas, mau dari bawah. Atau Allah juga mampu. Au yalbisakum syi'a. Atau Allah untuk mencampur adukan kalian menjadi berkelompok-kelompok, berpecah-pecah. Ini juga bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya hukuman berupa dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit atau dari bawah kaki kita, tapi juga ditimpakan kepada kita berkelompok-kelompok, berpecah-pecah. Wa yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din. Dan Allah jadikan sebagian kita menimpakan pembunuhan kepada sebagian yang lain. Perang saudara. Ini juga bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita saling membunuh satu dengan yang lainnya. Banyaknya pembunuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini juga bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Lihatlah bagaimana kami telah meragamkan. Tasrif itu meragamkan, berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tasrif. Lihatlah bagaimana kami telah meragamkan ayat-ayat kami, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyyah, kepada kalian agar kalian itu paham, agar kalian memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalian. Wa kadzdzaba bihi qaumuka. Walaupun kemudian kaummu itu mendustakanmu, mendustakan apa yang kami sampaikan berupa ayat. Wa huwal haq, padahal ayat tersebut adalah berupa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lastu 'alaikum biwakil. Katakan juga kepada mereka, aku bukanlah penjaga kalian. Aku bukan orang yang diserahi urusan kalian. Tugasku cuma menyampaikan saja. Aku tidak punya kekuatan untuk menahan kalian agar tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Ini makna ucapan Rasul ini. Lastu 'alaikum biwakil. Aku bukan yang diserahi urusan kalian. Aku tidak punya kuasa untuk menahan kalian agar tidak mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Yang memegang hati kalian bukan aku. Likulli naba'in mustaqar. Kalian yakini saja bahwasanya setiap berita yang aku sampaikan itu punya mustaqar. Mustaqar itu punya waktu tertentu untuk terjadi. Setiap berita pasti punya waktu untuk terjadi. Tinggal nunggu saja. Baik di dunia maupun di akhirat. Semua yang aku sampaikan kepada kalian, kalau kalian mendustakan ayat Allah, maka kalian akan kena ini dan itu. Tunggu saja beritanya. Tunggu saja kepastiannya, kenyataannya. Ini maknanya mustaqar. Al-wuku'. Setiap berita punya waktu untuk terjadi. Baik di dunia maupun di akhirat. Pasti terjadi. Wa sawfa ta'lamun, dan kalian pasti nanti akan mengetahuinya. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, huwa ta'ala qadirun. Dia Allah Ta'ala maha mampu. Ala irsalil azabi ilaikum min kulli jihatin. Untuk mengirimkan azab kepada kalian dari segala arah. Min fauqikum, dari arah atas kalian, au min tahti arjulikum, atau azab dari arah bawah kalian, au yalbisakum, ayyakhlutakum, untuk mencampur adukan kalian. Gak jelas, semuanya menjadi satu. Syia'an, kemudian berkelompok-kelompok, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, dan Allah menimpakan sebagian kalian ba'sa ba'din. Ini al-qatlu. Yang dimaksud dengan al-ba'su di sini adalah pembunuhan. Allah menimpakan pembunuhan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Ai fil fitnah wa qatl ba'dikum ba'dha, di dalam fitnah dan pembunuhan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Dijadikan oleh Allah saling bunuh. Fa huwa qadirun ala dzalika kulli. Allah mampu untuk melakukan itu semua. Mampu mengutus azab dari atas, dari arah bawah, atau menjadikan kita berkelompok-kelompok, atau menjadikan di antara kita saling apa ini? Saling bunuh. Semuanya bentuk hukuman dan Allah mampu melakukan itu semuanya sebagai hukuman. Fahdharu minal iqama ala ma'asi. Maka kalian hati-hati untuk terus-menerus di atas kemaksiatan kepada Allah. Fayusibukum minal azabi. Maka kalian akan ditimpa oleh azab ma yutlifukum wa yamhikukum, apa yang akan membinasakan kalian,
Wa ma hadza faqad akhbara annahu qadirun 'ala dzalik. Padahal Allah sudah mengabarkan bahwasanya Dia mampu untuk melakukan itu semua. Walakin min rahmatihi an rafa'a an hadhil ummah al-adza min fawqihim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu telah mengangkat dari umat ini azab dari arah atas. Birrajmi, dengan cara dilempari, ditimpa dengan apa ini? Batu. Itu sudah Allah angkat. Nggak akan umat ini terkena hukuman yang seperti ini. Tapi bukan berarti Allah nggak mampu. Kalau mampunya Allah apa ini? Mampu. Tapi karena kasih sayangnya Allah, Allah nggak menghukum kita dengan hukuman seperti itu. Dengan ditimpakan batu dari atas, dirajam. Walhas, dan masa sulit, masa paceklik. Wa nahwihi, wa min tahti arjulikum bil khasfi. Dan dari arah bawah kalian dengan ditenggelamkan ke dalam bumi, al-khasf, seperti Qarun dan yang misalnya ditenggelamkan ke dalam perut bumi, tidak. Walakin aqaba man aqaba minhum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum siapa saja yang Allah ingin hukum di antara mereka, bi an adzaqa ba'dahum ba'sa ba'din. Allah menjadikan sebagian dari mereka merasakan pembunuhan dari sebagian yang lain. Wasallata ba'dahum ala ba'din, dan Allah kuasakan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Kemudian disiksa, diperbudak, dan dibunuhi. Wasallata ba'dahum ala ba'din wa bihadhil uqubatil madhkurah uqubatan ajilah. Allah hukum dengan hukuman-hukuman seperti ini sebagai bentuk hukuman yang disegerakan, ya rahal mu'tabirun, yang bisa dilihat oleh orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Wa yash'uru bihal amilun, dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang beramal. Unzur, ya kalian al-alimun atau amilun? Alimun, alimun cocok juga. Dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang berilmu. Nah, ini hukuman di dunia berupa ditimpakannya fitnah di atas kita, sesama kita saling bunuh. Nah, ini ada pelajaran di situ. Unzur kaifa nusarriful ayat. Lihatlah bagaimana kami telah meragamkan ayat. Ainu nawwi'uha. Dikasih beragam, anwa, nau'un. Dikasih hukumannya itu apa? Beragam ayatnya itu. Tanda-tanda dari Allah. Wa na'ti biha ala aujuhin katsira. Dan kami datangkan dengan bentuk yang banyak. Wa kulluha dalatun 'alal haqqi. Semuanya itu menunjukkan atas kebenaran. La'allahum yafqahun ay yafhamun. Semoga dengan ayat-ayat yang banyak itu sengaja Allah ragamkan gak satu bentuk agar mereka bisa yafhamun, yaitu mereka bisa paham ma khuliqu min ajlihi, apa tujuan mereka diciptakan, wa yafqahun al-haqa'iq asy-syar'iyyah, dan mereka bisa paham hakikat syar'i, wal matalib al-ilahiyah, dan apa yang dituntut dari ilahi, tuntutan-tuntutan ilahi. Wa kadzdzaba bihi ay bil Qur'an. Qaumuka wa huwal haq, dan kaummu namun tetap mendustakan Al-Qur'an. Padahal itu adalah kebenaran, alladzi la miryata fihi, yang enggak ada keraguan padanya, wala syakka ya'tarihi, dan tidak ada kebimbangan yang menimpanya. Qul lastu 'alaikum biwakil, katakan wahai Nabi, aku bukanlah wakilnya kalian. Ahfazu a'malakum, amalan kalian aku yang menjaganya, wa ujazikum 'alaiha, kemudian aku balas, bukan tugasku itu. Aku bukan orang yang diserahi urusan untuk menjaga amalan kalian dan membalasnya. Bukan, itu Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mencatat amalan kalian, Dia pula yang membalasnya. Wa inna ma ana mundzirun wa muballighun. Kalau aku hanya sekedar pemberi peringatan dan penyampai saja. Nah, likulli naba'in mustaqar, dan setiap berita punya mustaqar. Waktun yastaqiru fihi wa zamanun la yataqaddamu anhu wa la yata'akhkhar, yaitu waktu untuk dia menetap padanya, yani tiba waktu terjadinya, waktu yang tidak akan maju dan tidak pula akan mundur sedikit pun, sudah ditentukan oleh Allah. Kalau sekarang belum ada, berarti Allah nggak mampu. Waktunya saja yang belum datang. Wa sawfa ta'lamuna ma tu'aduna bihi minal azab, dan kalian pasti akan mengetahui apa yang telah dijanjikan untuk kalian berupa azab. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih mengingatkan dengan sifat rahmatnya Allah. Sekarang belum aku timpakan bukan karena aku tidak mampu, aku masih nunggu kalian taubat. Waktunya sudah ada, tinggal nunggu taubatnya kalian. Kalau taubat itu nggak kena kepada kalian, kalau kalian nggak taubat itu pasti tetap akan datang. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari 3 ayat ini.
dari ayat yang ke-65 sampai yang ke-67. Di antaranya adalah qudratullah at-tamah ala irsalil adab. Kemampuan Allah yang sempurna untuk mengirimkan azab alal mukadzibina wal musyrikin, kepada orang-orang yang mendustakan dan berbuat syirik. Allah mampu dan sempurna kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Qudratullahi tammah ala irsalil adab, kemampuan Allah yang sempurna untuk mengirimkan azab alal mukadzibin wal musyrikin, kepada orang-orang yang mendustakan dan orang-orang musyrikin. Oh, dari arah atas atau dari arah bawah. Tapi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman ini. Tersisa dua. Aw yalbisakum syi'an, Allah jadikan kita berkelompok-kelompok, wa yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din, dan Allah timpakan pembunuhan dari sebagian kita kepada sebagian yang lain. Faedah yang berikutnya, ma hasala fil ummah minal ikhtilaf wat tafarruq wa hurub wa taqatul misdaqun liqaulihi ta'ala aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din. Apa yang terjadi di tengah umat berupa perselisihan dan peperangan dan saling bunuh adalah bentuk kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din. Yang terjadi di tengah umat berupa perselisihan dan peperangan dan saling bunuh adalah bentuk kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jika sudah diberitahukan oleh Allah, ini pasti akan terjadi sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, zamul ikhtilaf wa tafarruq syi'an wa ahzaban wa jama'atin. Tercelanya berselisih dan berpecah belah menjadi kelompok-kelompok. Tercelanya berselisih dan berpecah belah menjadi kelompok-kelompok. Faedah yang berikutnya, tasriful ayat wa tanwi'uha li ajli an yafhamu wa ya'tabiru. Allah meragamkan ayat-ayatnya. Allah meragamkan ayat-ayatnya agar manusia bisa memahami tujuan penciptaan mereka dan mengambil pelajaran darinya. Unzur kaifa nusarriful ayat. Lihatlah bagaimana kami meragamkan ayat-ayat kami. La'allahum yafqahun, agar mereka menjadi faham tujuan mereka diciptakan itu apa. Saking sayangnya Allah, bentuk ayatnya tidak cuma satu. Kalau nggak masuk dari satu, mungkin masuk dari yang lain. Allah kasih bentuk yang lain. Nggak masuk juga, Allah kasih dalam bentuk yang lain. Mana tahu bisa dari bentuk yang lain. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, ar-rasul laisa wakilan 'alan nas yalzimuhumul hidayah. Rasul bukan orang yang diserahi urusan untuk memberikan hidayah kepada manusia. Lastu alaikum biwakil. Rasul bukan orang yang diserahi urusan hidayahnya manusia. Yang dimaksud adalah hidayah apa ini? Hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad wa dalalah, Rasul bisa masih tunjuk, ini loh jalannya, itu tugasnya Rasul memang. Tapi yang tidak disanggupi oleh Rasul ngasih hidayah apa ini? Taufik, membuat orang tersebut berjalan di atas petunjuk. Ini nggak mampu Rasul. Lastu alaikum biwakil. Bilang kepada mereka, aku ini bukan wakilnya kalian, bukan orang yang diserahi urusan supaya kalian apa ini? Untuk berjalan di atas hidayah, bukan. Aku nggak bisa menguasai itu. Faedah yang berikutnya, hiburan dan penguatan bagi Nabi SAW yang didustakan oleh kaumnya. Hiburan dan penguatan untuk Rasul SAW yang didustakan oleh kaumnya.
Ini kalimat itu untuk menghibur Rasul. Gak apa-apa mereka mendustakanmu. Wa kadzdzaba bihi qaumuk. Kaummu mendustakanmu, bilang, udah gak apa-apa. Amalan kalian bukan aku yang ngurus. Hidayahnya kalian bukan di tanganku kok. Ini supaya terhibur Rasul. Bilang sama mereka, lastu alaikum biwakil. Nah, aku bukan orang yang diserahi urusan hidayahnya kalian. Hidayahnya kalian itu di tangan Allah. Yang mencatat amalan kalian dan membalasnya juga Allah, bukan aku. Aku cuma menyampaikan saja, selesai tugasku udah. Karena Allah tahu bahwasanya Rasul itu sedih ketika kaumnya mendustakannya. Makanya Allah hibur. Bilang sama mereka, lastu alaikum biwakil. Bukan urusanmu itu, wahai Rasul. Faedah yang berikutnya, likulli khabarin akhbarallahu ta'ala bihi waktun liwuku'ihi wa husulihi. Semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu untuk terjadinya. Memiliki waktu untuk terjadinya. Semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu untuk terjadinya. Sawaun kana fid dunya aw fil akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Tapi pasti terjadi. Semua yang Allah kabarkan pasti terjadi, tinggal tunggu waktu saja. Likulli naba'in mustaqar. Setiap berita, ini berita dari Allah pasti apa? Mustaqar, punya waktu untuk terjadi. Sudah ada waktunya, sudah ditentukan juga oleh Allah. Allah bukan cuma ngasih tahu saja. Bahkan waktu terjadinya pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau sekarang nggak terjadi Allah dusta atau Allah nggak mampu mewujudkannya, bukan. Kalaupun belum terjadi sekarang, memang belum tiba waktunya, gitu saja. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini beberapa faedah dari ayat-ayat yang kita baca. Wallahu taala alam bissawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.